Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Hans di sini sebagai host dari LCS Production. Kali ini kita menyambangi kediamannya Mas Dika, yaitu ini Mas Dikanya yang ternak ikan apa nih Mas? Kalau saya lihat sih ikan bayong apa ikan gabus ini Mas? Bayong ini. Bayong. Kalau orang sini bilang sih bayong. Oh gitu. Lihat jenis-jenisnya sih, maksudnya jenisnya lihat penampakannya sih kayak bayong, kayak gabus gitu kan. Ya, boleh ini Mas, kita ngobrol sebentar. Nah, ini waktu itu merintisnya gimana tuh Mas? Tiba-tiba kok bisa melihara apa nih, bayong lah katakan atau ikan apa nih, saya nggak tahu nih. Sebenarnya dia ini gabus tapi gabus hias. Gabus ya. Gabus hias. Kalau di sini sebutan bayong itu kan Canas striata nama ilmiahnya. Itu buat konsumsi kan. Ya. Nah, makanya saya mulai tertarik itu beberapa tahun yang lalu karena suka juga. Cara peliharanya mudah, simpel, seperti apa ya, saya bilang kayak cupang lah. Oh, kayak cupang. Nggak perlu nggak perlu filter juga, dia bisa hidup, dan cara berternaknya pun sama. Kalau Berarti ini bayong yang kita dapat di alam atau di kali-kali dekat-dekat sekitar rumah kita, atau emang bayong yang khusus ini? Beda, maksudnya bayong hias nih beda gitu? beda. Kalau yang ini saya dapat beli semua. Oh, beli semua. Nah, ini dijual atau maksudnya di koleksi pribadi atau gimana Mas? Sebagian sih koleksi gitu. Cuman yang datang sini sih pada suka, mungkin karena udah jadi ya gitu tuh. Sehingga mereka yang ngasih harga sendiri lah gitu tuh. Berarti awalnya ini karena dulu tertarik, coba-coba, terus tiba-tiba menghasilkan gitu ya Mas ya. Itu kalau boleh tahu nih, dari ini udah berapa lama Mas main ini? Kalau main ini mungkin kurang lebihnya 2 tahun 3 tahun yang lalu lah. 2 tahun 3 tahun. Cuman sempat berhenti gitu karena ya ada kebutuhan yang lain, pensi, dan mulai lagi tahun kemarin ini lah. Gitu baru tapi udah punya amunisi yang bagus gitu ya, udah banyak. Iya, udah lumayan lah. Berarti ini dong anggapannya ngambil bibit misalnya ukuran 1 jari, 2 jari, terus digedein sendiri baru dijual. Iya, atau jual bibit juga? Jual bibit juga sih enggak sih. Paling saya ngambil bibit terus saya besarkan, saya treatment sendiri. Oh gitu. Berarti sulit nih Mas treatmentnya? Maksudnya nanti sahabat LCS kalau ada yang mau ikut usaha seperti ini gitu kan, mencontoh nih, treatmentnya sulit nggak nih? Kalau untuk treatmentnya sih mudah sih, kalau menurut saya gitu pribadi, karena dia kan lebih dominan kan di kolam atau di sungai, danau, kena matahari langsung. Makanya yang saya pakai ini lampu-lampu yang bisa dikatakan tanning lah, buat gantiin matahari. Terus dari segi pakan udang biasanya, dan untuk kesehatan atau perawatan lainnya untuk ke warna itu bisa lebih murahnya pakai daun ketapang. Ketapang sama kayak cupang kemarin. Sama, bener. Daun ketapang katanya buat merangsang warna. Iya benar, menstimulasi warna. Bisa. Gitu. Saya dulu kan waktu saya kecil lah, zaman yang ngetren itu kan lohan, cupang. Kalau cupang udah lama lohan, sekarang lohan tenggelam. Ini kira-kira akan umur panjang kah atau cuma sesaat-sesaat aja gitu kira-kira nih? Jadi kalau ntar ada yang baru mau mulai berinvestasi ternaknya sekarang gitu, ntar dia udah siap jual, udah nggak ada pemainnya gitu. Enggak sih, kalau menurut saya pribadi, karena sekarang ini gabus hias ini sudah mulai mencuat ya gitu. Orang sudah banyak yang tahu, dan karena warnanya juga disukai gitu kan. Dan mereka kan jenis predator. Ada kemungkinan jangka panjang. Iya, karena di luar negeri juga udah masuknya jenis-jenis snakehead ini udah idola mereka. Gitu. Berarti lumayan ya investasinya. Kalau boleh tahu nih Mas, dulu awal pertama kali itu modal berapa gitu, dan untuk dapat berapa ekor gitu kan modal awal, sehingga sekarang udah punya banyak kan. Nggak mungkin modal langsung di 100 ekor tuh nggak mungkin kan, maksudnya paling kan cicil berapa gitu. Dan kira-kira berapa modal yang keluar pertama kali untuk merintis ini? Kalau saya dulu ngambil dari teman gitu, dari ukuran kecil ya. Kalau kita hitung pengen merawat dari kecil, ukuran kurang lebih 5 cm lah. 5 cm. 5 cm itu masih terjangkau lah. Bisa dikatakan 10.000 atau 15.000. Range-nya gitu. 10 sampai 15.000. Iya, tergantung jenis. Tergantung jenis. Kalau yang lebih bagus lagi bisa di angka
lebih dari itu. Lebih dari itu. Gitu. Kalau yang biasa aja saya ambil yang untuk anakan segitu. Segitu, range harga 10 sampai 15.000. Iya benar. Gitu. Berarti dari kecil tuh perlakuannya taruh aja gitu di akuarium seperti ini, kasih lampu, udah gitu. Enggak, ya, kita atur pakannya juga. Oh, pakannya diatur. Pakan kita atur, kalau kita ngejar size ya kita banyakin makanan gitu. Cuman untuk warna sama bunganya, kalau yang jenis Maruliodes ini yang dinilai itu kan dari segi warna sama barnya ini. Bar, oke. Sama bunganya. Berarti kalau investasinya kan, kalau kita ngomongin, saya investasinya 1 ekor itu sampai siap jual di usia 3 bulan atau berapa bulan? 6 bulan misalnya. Nah itu kira-kira untuk makan itu habis berapa gitu. Jadi biar sahabat yang di rumah nih tahu juga nih, jangan ntar kata si A makannya pelet, kata si B makannya udang, ntar dia gabungin ikannya muntah. Enggak sih. Kalau cara paling murah, itu saya bilang paling murah ya. Karena saya juga dulu belum bikin produk makanan sendiri gitu. Saya nyari udang di waduk. Di waduk. Di air tawar lah, udang tawar. Iya benar, udang air tawar. Mereka mau, dan itu bagus untuk pewarna. Gitu. Kalau untuk ngejar size ya, postur tubuhnya biar cepat besar ya, saya nyari ke kali ikan cenang, ikan cerek, ikan digot-got gitu. Iya benar. Cuman hasilnya mungkin kurang bagus, gitu. Warna tidak keluar dan bunga pun lama lah, gitu. Berarti itu ya sahabatnya, bisa kita hitung-hitung aja secara kasar dari 10 sampai 15.000 itu untuk bibit. Nah nanti giliran ininya kan makanan bisa cari di alam kayak tadi udang, katanya udang air tawar, ikan-ikan cenang air tawar gitu. Kecuali kalau mau pakai treatment khusus, nah Mas Dika ini juga jualan nih, jual obat makanannya obat atau makanan nih bahasanya? Kalau ini ekstrak ya. Ekstrak. Iya. Di mana-mana kan yang beredar itu cuman ekstrak daun ketapang. Kalau saya ini udah porsinya udah lengkap lah, dan ini udah terbukti, udah hampir banyak sih buktinya. Nggak nyampe seminggu udah ada perubahan ke ikan. Untuk jenis cupang dan ikan-ikan lain. Gitu, ini gitu. Obatnya. Benar. Ekstrak kok daun pepaya, daun ketapang, kayu secang. Iya. Kalau yang ini? Kalau ini pakannya yang saya buat sendiri. Dia ada peletnya. Kalau yang buat warnain ya ini, yang kuning dan ini yang merah. Kalau ini yang biasa. Gitu. Boleh tahu harganya nggak? Kalau nanti ada yang kira-kira ada yang mau ini juga, nyari obatnya ke sini gitu. Ini kalau yang botol ini 250 ml ini kenapa? Kalau botol ini kalau saya pribadi saya jual 20.000. 20.000. Untuk berapa hari? Untuk berapa bulan atau berapa hari? Nggak tahu nih bahasanya saya nih. Kalau saya sendiri pribadi pakai ini untuk satu ikan ya, maksudnya satu akuarium, bukan untuk banyak gitu. Kalau untuk akuarium ukuran 60 cukup sebotol. Kalau kita mau treatment lebih gitu, untuk biar warna cepat keluar. Untuk berapa lama penggunaannya? Penggunaan sih bisa sampai sebulan lebih. Berarti ditaruh aja sebulan gitu. Gitu. Berarti air jangan dikuras. Jangan dikuras. Kalau yang ini? Kalau ini pakannya. Makanya segini saya jual 30.000. 30.000. Ya ini mah kalau pakan mah kita nggak bisa ngira-ngira berapa hari ya. Maksudnya ya gimana sahabat nanti ngasihnya kebanyakan ya bisa 5 hari habis. Kalau diirit bisa 2 minggu habis ya, itu mah tergantung. Tinggal kebutuhan berarti ya. Iya benar. Ngejar apanya. Kalau ini kan tinggal dicemplungin aja sebotol, udah 1 bulan jangan diapa-apain. Bisa sebulan lebih lah. Berarti sebulan lebih jangan ganti. Nggak usah ganti air. Paling kalau cara alternatif, kalau untuk jenis gabus atau cupang, kalau di saat air itu keruh, kita pakai filter, masukin filter. Oh gitu. Setelah kotoran si ikan kesaring semua, baru kita angkat lagi, dan efek ini masih berlanjut. Tapi kalau misalnya kenapa-napa kan kayak sakit kayak apa? Nah ini pakai ini. Pakai ini juga. Ini udah terbukti. Kalau di cupang bahasanya air biru apa itu ya? Oh itu it bleach, obat kimia. Ya. Jadi ada yang pakai it bleach, ada yang pakai akriflavin. Nah itu tergantung ini ya. Iya. Ya dari segini banyaknya Mas, kira-kira yang pernah harga jual yang paling tinggi itu yang koleksinya Mas kan pernah dibeli orang nih. Dijual paling tinggi itu kira-kira tembus di angka berapa Mas? Berapa ya? Dulu saya pernah beli, emang ikan itu saya dulu karena udah saya putar-putar, saya dapat untung, saya beli yang kualitas bagus ya. Saya beli kurang lebih 130.000. Sekitar 130 sampai 150 lah, tergantung lah ya. Iya, itu saya treatment lagi dengan ini ya. Dengan yang dipakai sendiri. Cuman dulu belum saya buat
kemasannya, belum saya sebarluaskan karena masih sendirilah gitu tuh. Saya pakai itu sampai dia ukuran 30 cm kurang lebihnya 30 cm. Itu saya jual sampai 1,5 sih. 1,5. 1,5. Berarti lumayan menjanjikan sahabat. Dari modal cuman tadi anggaplah range 100 sampai 150 ditambah obat-obatan mungkin yang nggak habis 200 300 mungkin nggak habis ya. Nggak habis. Terus perawatan paling ya ini dapat segitu. Berarti ini ada komunitasnya dong Mas. Maksudnya gini, komunitas saya mau jual nih, tapi nggak tahu nih mau jual ke siapa. Berarti kan ada komunitasnya nih. Nah, komunitasnya itu membantu dalam penjualan, mencari bibit atau kayak gimana Mas? Atau cuma sharing-sharing aja gitu? Ada sih yang buat jual beli ada, yang buat sharing-sharing pun ada, yang se-Indonesia ada, yang khusus Banten sendiri pun ada saya yang pegang. Oh gitu. Berarti ketua Bantennya Mas Dika nih? Enggak sih, saya enggak maksudnya seniornya Mas Dika lah. Enggak sih, saya masih ada yang lebih senior. Oh gitu. Tapi ilmunya udah lumayan nih sahabat. Kalau emang mau kontak nanti kita taruh nomornya di deskripsi ya. Nanti kita tulis gitu kan, kontak alamatnya, emailnya atau ininya. Ada IG-nya mungkin atau Facebook-nya dalam untuk jualan. Terus kalau yang di sini nih Mas yang saya kelihatan nih. Ini udah berapa lama Mas? Maksudnya udah berapa lama nih kira-kira yang ini? Kalau di ini sini udah umur berapa bulan atau berapa tahun gitu? Di saya ini kurang lebihnya 4 bulanan lah ini. 4 bulanan. 4 bulanan. Karena saya mau ngebagusin ya. Gitu, saya progres sendiri dari warnanya kayak bayong lah. Warnanya masih hitam putih. Berarti ini tadi di awal dijelasin bahwa saya kalau bayong kan lokal. Kalau ini dapat dari interlokal gitu, luar daerah atau luar negeri atau gimana nih? Luar pulau daerah. Luar daerah. Gitu. Yang paling jauh pernah dapat dari bayong dari daerah mana nih Mas? Kalau masing-masing jenisnya kan ada ya, kayak apa sih? Channa asiatica. Aslinya dia kan dari Cina gitu. Cuman bisa ada di Indonesia dari importirnya. Oh, importir. Saya kira ada yang membudidayakan di suatu daerah tertentu, misalnya di Aceh apa di Medan gitu, enggak? Sebagian udah ada yang bisa membudidaya itu di daerah Jawa. Oh, Jawa. Karena di Jawa itu emang saya bilang udah lebih maju duluan lah untuk pergabusan gitu tuh. Di sana emang lebih dulu sih. Berarti bisa kalau orang yang nggak tahu beli mahal-mahal terus digoreng Mas. Ada kejadian temen kayak gitu. Dulu dia beli Channa Maruliodes tapi yang dari Riau. Dulu saya jual itu kisaran ya, range-nya itu 150 dan dia tawar ya. Maksud saya kan ngeracunin nih biar kita cari temen ya. Saya kasih dengan harga yang saya bilang murah lah gitu tuh. Tapi masih untung lah gitu kan. Saya kasih, berhubung saya lagi off gitu, pensi sebentar, dia nggak ada temennya kan, karena di sini juga jarang gaul sih dia di luar gitu tuh. Jadi sama dia digoreng, karena saya sudah besar. Rasanya gitu. Apa digoreng 150 berapa? Anggaplah ikan segini, aduh. Itu dulu, beberapa tahun lalu. Tapi yang sekarang, yang dulu saya jual kisaran segitu, harganya itu untuk sekarang ini kisaran ya. 7,5 sampai 1 juta. Itu paling murahnya. Lumayan tuh sahabat, bisa segitu kan. Berarti gini, kalau emang sahabat pengen belajar tentang pergabusan, mungkin kita bisa merekomendasikan Mas Dika nih. Bisa tanya-tanya nanti, bisa ini, atau mau memulai itu bagaimana. Soalnya kalau kita nggak cuman punya rencana aja tapi nggak action ya nggak mulai betul Mas ya. Benar. Mendingan punya modal sedikit, kita pakai muter gitu ya. Soalnya kita juga nggak pengen nih teman-teman kerja tapi via DM gitu tuh. Saya tuh nggak pengen gitu kan. Kita nih dari admin nih pengennya teman-teman punya modal, usaha sendiri. Syukur-syukur kalau ini ntar besar punya toko bisa mempekerjakan orang. Iya benar. 1-2 orang yang bekerja buat kita kan mengurangi pengangguran lah gitu bahasanya kan. Benar sih gitu. Tapi ini nggak ada toko Mas, atau masih di rumah aja atau sempat punya toko? Di rumah aja sih. Di rumah aja. Di rumah aja. Di rumah aja juga jangkau lah ya, orang masih banyak yang datang. Iya benar, yang dari Serang kadang pada datang. Cuman kalau yang jauh-jauh kita sistemnya kirim online gitu. Oke. Ini menarik nih. Kalau boleh dicontohin Mas, ini
Kalau sekarang nih saya lihat nih dijual, range-nya berapa ya Mas? Kalau ini kan jenisnya Red Maruliodes ya. Red Maruliodes. Dari aslinya dia dari Kalimantan. Borneo. Yang ini? Kalau yang ini saya jual range-nya aja ya. Jangan pas lah, kalau pas kan ntar kita nggak enak nih. Kurang lebihnya 8,5. 8,5 sampai 850 kurang lebihnya lah. Oh, kurang lebih naik turun lah ya. Iya benar. Gitu ya? Benar gitu. Kalau yang di koleksi Mas Dika ini, yang paling mahal tuh yang mana Mas? Yang ada sekarang, jangan yang di dalam gitu. Saya sih yang ada sekarang gitu kan, yang harga jual yang paling mahal gitu. Ada nih si buntung. Yang ini? Nih, dia kan kayak cupang nih. Jadi kita perlu kaca. Dia marah. Nah, karena ukurannya masih kecil, di bawah 40, jadi warnanya masih labil. Gitu. Aslinya dia bisa kuning karena ini jenisnya variannya yang yellow. Gitu. Nah, berapa nih Mas kisaran? Kalau ini saya nggak ngejual, tapi yang banyak datang ke sini gitu tuh ngasih harga sendiri. Oh, sendiri. Berarti antara mungkin 1 sampai lebih lah, sampai 2 juta, 3 juta gitu ya. Benar. Cuman masih saya tahan gitu. Karena orang kalau udah hobi tuh kadang susah, harga nggak bisa dinilai dengan harga gitu kan. Benar. Ada yang tonton kesini ngeborong semua akuariumnya iya, gitu kan. Kejadian pernah sekali tuh. Soalnya kadang-kadang kita di rumah akuarium saya cuma standar gitu kan, cuman gini. Di sini kok jadinya bagus, ada ini. Kalau akuariumnya dia Mas digotong. Gitu. Iya benar sih. Pokoknya kalau mau usaha ini dengan modal 100.000 itu kita udah bisa. 100.000 plus akuarium atau plus treatment? Enggak. Kalau saya dulu mulai langkahnya karena saya belum mampu beli akuarium nih gitu. Saya punya uang lebih yang harus saya gunakan untuk kebutuhan saya, entah itu ya kebutuhan inilah gitu. Saya bilang saya pengen coba deh gitu, iseng. Soalnya dia seekor, pertama beli seekor atau 5 ekor langsung? 5, saya bilang 5 karena yang tadi bilang segini, yang masih harga range 10 sampai 30.000 tadi tuh ya? Saya ngambil 5 karena minimal pengambilan 5, saya dapat harga 50. Sisalah 50.000. Saya cari box styrofoam. Oke, tahu. Box styrofoam. Yang buat es, buat bener, orang mancing itu ya. Iya. Saya cari box styrofoam yang buat ternak cupang juga tuh. Gabus itu tuh, styrofoam lah itulah. Saya cari itu. Skat. Iya benar. Enggak, tadinya kalau masih kecil nggak berantem kan. Jadi saya gabungin, saya kasih daun ketapang. Kalau nggak ini ya, maksudnya kalau nggak bisa beli ini. Awalnya kan Mas belum nemu ini. Nah benar, saya kasih. Awalnya kan daun ketapang. Daun ketapang, saya kasih daun ketapang. Udah sih, saya gedein gitu. Gedeinnya pakai yang tadi juga ada di alam kan? Iya, nyari yang sendiri. Udang air tawar, sama ikan cere air tawar, itu kan ada di got atau di kali-kali gitu. Bener, sama cacing tanah. Gitu. Berarti murah meriah tuh, sahabat. Tinggal modal serokan. Kalau cacing tanah modal pacul lah, apa koret, apalah bahasa sini gitu kan. Udah tinggal dicari, diinin. Kira-kira tuh berapa lama itu dari beli dari umur sekian 5 cm tadi? Kalau dulu kan saya belum tahu treatmentnya. Jadi saya ngegedein, dia kan setiap hari makan juga cepet. Size-nya nambah terus gitu. Sampai ukuran 15 cm itu nggak nyampe sebulan sih. Kurang lebihnya. Berarti kasarnya waktu itu dengan modal segitu, anggaplah modal di bawah 100.000. Pertama kali ngejual itu dengan keuntungannya lebih dari 100%, 200% atau? Enggak sih, enggak untung banyak kalau saya. Kalau saya nggak mau ambil untung banyak karena ngelihat kita ngasih makan berlebihan dia gemuk kan, jadi warnanya tidak keluar, barnya hilang, jadi jelek lah gitu. Berhubung ada yang mau mencoba gitu tuh. Silakan, dengan harga saya ngambil ya ibarat kata keuntungan buat beli rokok sebungkus lah. Oh gitu. Per ekor. Dulu masih awalan. Dulu banget itu, beberapa tahun yang lalu. Berarti kalau sekarang, tapi sekarang harga ukuran 5 cm tadi masih range 10 sampai 30 apa sudah naik? Udah naik, lebih. Udah lebih. Kurang lebihnya ya kisaran 35.000 sampai 50 lah, tergantung lokality. Iya, oke. Tergantung komoditas jenis. Iya, jenisnya mungkin sama nih, Channa Maruliodes, tapi lokalitinya dia ada yang dari Kalimantan sama dari Riau, dari Sumatera. Kan ada dari Jambi, Riau gitu. Itu beda harganya juga. Berarti dengan modal tadi udah sekarang harga terbarunya 35 sampai 50. Kalau dapat murah ya alhamdulillah gitu kan. Benar. Itu rezekinya sahabat.
terus dengan perlakuan yang sederhana, ya kita nggak ngomong ini dulu deh, kita nggak ngomong obat, perlakuan sederhana, cuma daun ketapang kita cari di dekat-dekat pantai. Benar. Terus kalau tadi makan udang sama ikan itu nyari di got atau di kali gitu kan, di waduk lah. Udang banyak di waduk gitu. Tinggal modal serokan. Benar. Cacing tinggal nyari di tanah yang ini. Berarti udah itu didiemin ya sebulan 2 bulan. Kalau dari 1 ekor menghasilkan keuntungan 1 bungkus rokok atau lebih lah sedikit, ya berarti udah bisa ketahuan tuh sahabat, menjanjikan nggak nih bisnis nih. Nggak mungkin dong kalau nggak menjanjikan Mas Dika bisa bertahan segini gitu kan. Dan ini juga Mas Dika jual nih anggur merah tuh, anggur merah. Anggur merahnya ikan. Tapi buat ikan, bukan buat minum. Ya karena beliau ini meneliti gitu kan, kasih ini, akhirnya beliau bikin sendiri, ternyata cocok. Ya buat semua ikan gabus lah. Sama ikan yang lain ya. Semua ikan lain lah, jenis-jenis ikan lain bisa. Ikan lain juga bisa gitu. Terutama buat cupang juga bagus kok. Cupang, gabus tuh. Ya, kira-kira ada pesan nggak Mas buat teman-teman di sahabat di rumah nih yang mau memulai ini, kasih ujangan atau gimana gitu kan? Soalnya punya uang nganggur didiemin habis gitu kan, dengan saran saya sih kalau emang pengen mencoba gitu ya, buat mungkin belum hobi gitu, tapi karena melihat ada keuntungan ya, betul, biasanya potensi, peluang ya kan, nggak apa-apa, silakan. Yang dibutuhkan nggak banyak sih. Kalau kita belum mampu beli akuarium, kita bisa pakai box styrofoam gitu. Kalau kita nggak mampu membeli box styrofoam, kita cari di toko-toko swalayan kayak Carrefour atau Giant. Sini ada ya Giant gitu, biasanya di tong sampah itu mereka buang ada box styrofoam itu. Ya kasarannya mah alat atau tempat yang wadah yang buat nahan air gitu. Benar. Tapi ketinggiannya nggak ngaruh kan? Nggak ngaruh. Misalnya 10 cm, 20 cm, 30 cm. Iya benar. Ketinggian ini nggak ngaruh? Nggak ngaruh. Ketinggian air nggak ngaruh gitu. Berarti mudah tuh, tinggal dicari. Berarti dengan dari tadi tuh kiat-kiatnya, berarti harus memulai usaha dengan modal niat aja dulu. Modal niat dulu. Kalau masalah berapa budget yang kita keluarkan, kalau kita belum ada niatnya, jadi kita stuck gitu ya, kepikiran, mau usaha jual makanan, contoh misalnya mau jual makanan, takut nggak laku, basi, sayang. Jadinya kepikiran yang penting kita action aja dulu. Action dulu berarti. Iya, satu kita lihat misalkan, cupang lagi rame misalkan, yang mau bisnis cupang gitu, silakan kita cari indukan buat kita ternak gitu, atau boleh gabus misalkan, mau treatment ikan gabus sampai hasilnya jadi bagus gitu kan, harga udah lumayan. Bukan lumayan lagi ya, pasarannya sempet ditawar, yang di YouTube itu ada punyanya Arif itu namanya, diajak barter sama Arwana Super Red sama Lucky Hakim, dia nggak mau gitu. Sempet kalau nggak salah saya dengar kisaran sampai ditawar 20 juta itu gabus dia tuh yang yellow. Lagi kalau nanti udah kontes ya. Benar. Kalau udah kontes kan semua orang dari benar. Yang suka gabus dari seluruh Indonesia mungkin datang gitu kan. Benar. Bisa harga tambah. Iya. Saya kayak kontes burung, kontes binatang-binatang lain, kalau yang biasanya udah agak-agak ini nawarnya udah gila-gila tuh orang hobi. Iya, namanya hobi kan nggak bisa ditentuin lah dengan harga berapa gitu. Kadang kita kasih harga nih loh 500, cuman belum jodohnya kan, nggak ada yang mau. Tahu-tahu ada yang datang ya, dijual nggak Mas? Mau jual berapa? Bingung saya kan gitu. Ya udah saya bayarin dengan sekian 800.000 misalkan, contoh kecil loh. Saya posting gak laku-laku, tahu-tahu ada yang datang sendiri kan gitu. Ya itulah. Hobi jodoh ya. Jodoh juga sih gitu. Berarti kita harus pertama tadi dari Mas Dika, kita harus niat. Setelah niat action, jangan dipikir laku nggak ini nggak. Nah buat sahabat mungkin pengen nanya nih, dapatnya dari mana? Nah mungkin Mas Dika nanti bisa bantu tuh cari yang ukuran 5 cm yang bibit-bibit, atau yang mau indukan sekalipun juga bisa Mas ya? Bisa, insya Allah. Dan bisa terus nanti bisa tuh nanti kontak, Mas ikan saya kenapa, yang sudah ngambil treatmentnya apa, kita bisa sharing tuh berarti. Bisa. Karena semakin banyak teman sharing, semakin banyak yang suka, nanti kan bisa berkembang dengan sendiri Mas. Bisa luas jaringannya. Yang penting kita intinya sih silaturahmi. Utamanya di situ sih gitu.
Terus kalau ada nih sahabat yang di rumah nih, tiba-tiba, wah saya nggak mampu, tapi saya mau jadi resellernya mas. Misalnya cuma nyariin pembeli gitu misalnya gitu. Bisa, boleh? Bisa. Boleh. Gitu. Ada komisinya khusus tar. Itu di balik layar. Oh benar. Bisa kok kayak gitu. Oke, mungkin cukup sekian mas ngobrol-ngobrolnya ini. Tadi kita udah ngebahas tentang obatnya yang dipunya ikan-ikannya. Ya bisa kali kita admin pulang bawa satu ya. Terus yang mahal-mahal kali ya. Siap. Ya. Oke sahabat, mungkin cukup sampai di sini ngobrol dengan Mas Dika. Semoga ini bisa menginspirasi sahabat semua yang mau mulai usaha, baik usaha apapun deh. Kita kemarin sudah coba ngobrol cupang, sekarang kita ngobrol ikan gabus ya. Mungkin ada yang punya pengen usaha lain, jalannya sama. Yang pertama niat, yang kedua action gitu kan. Walaupun kita nggak punya modal pun mungkin bisa jadi reseller dulu mas ya, ngekor-ngekor dulu bahasa atau ikut-ikut apa namanya gabung-gabung dulu. Iya, sambil belajar gitu. Sudah ngerti baru actionnya gitu. Oke, jangan lupa subscribe channel ini, pantengin terus channel ini karena akan ada obrolan-obrolan menarik selanjutnya. Oke, dah, assalamualaikum.